menjelaskan tentang kita dan masyarakat global. Nama saya Kanzara Udana Mahendra. Nama saya Lulu Ituhayu Naila. Nama saya Tamara Dia Putri. Nama saya Najwa Arlina. Nama saya Alfari Raini. Saya Lesia Nisa. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global yang berarti mendunia dan ization yang berarti prosesnya. Secara garis besar, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup mendunia. Globalisasi memiliki dampak tentunya, yakni positif dan negatif. Untuk dampak positif, yakni pengembangan ilmu pengetahuan, terjalinnya hubungan antara warga negara, dan semakin mudahnya informasi dapat diakses. Selain dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Dari mudahnya informasi dapat diakses, dia memiliki dampak negatif. Di sisi lain, informasi tersebut dapat menjadi instrumen-instrumen negara industri yang maju dan kekuatan elit minoritas pemilik modal guna melakukan hegemoni, yakni dominasi atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di dalam masyarakat. Globalisasi di era ini harus kita hadapi sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang, karena kompetisi di era ini menuntut kita untuk harus lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Maka dari itu, kunci kesuksesannya yaitu adalah dengan meningkatkan diri, yang diikuti dari kesiapan diri dengan semangat berjuang meningkatkan diri, ketekunan, kesabaran, dan juga keterbukaan. Sebagai salah satu contoh yang telah masyarakat Indonesia terapkan menghadapi era globalisasi ini adalah mengenalkan loyalitas pada negara lain sebagai bentuk cinta tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan HP sebagai media belajar di sekolah untuk supaya murid-murid dapat lebih mengeksplor materi dan juga dapat menjadi lebih mampu untuk memilah informasi dari internet supaya tidak tertipu oleh dunia maya dan juga hoax. Jadi, di globalisasi sendiri itu terjadi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama sendiri itu didorong oleh perkembangan teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses informasi dari global. Dan yang kedua, itu adalah kebutuhan dan juga pemahaman akan nilai-nilai universal. Nah, yang terakhir itu ada dorongan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara dengan melalui kerjasama dengan lintas negara sendiri itu untuk negara kita sendiri itu untuk memperdalam dan juga menyebarkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Ada 3 respon yang bisa diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi ini. Yang pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri Pancasila. Sikap ini sembari dibarengi dengan sikap superior atau mengakui bahwa yang kebudayaannya saja yang paling baik, sementara yang lain lebih rendah. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dengan sikap kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai, budaya, serta tradisi yang datang dari luar kebudayaannya. Sementara yang ketiga adalah mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampik, tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, ada proses seleksi untuk memilih dan memilah produk mana yang sesuai dengan nafas kehidupan bangsa sembari melakukan refleksi kritis terhadap segala hal yang merupakan bentukan dari masa ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan apa saja yang ada di era globalisasi. Yang pertama ada konsumerisme, lalu ada hedonisme, dan yang terakhir ada pudarnya nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsumerisme. Konsumerisme itu merupakan sikap konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara membeli barang dengan jumlah yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, hubungannya apa sih dengan globalisasi? Hubungan dengan globalisasi adalah dengan adanya globalisasi ini, masyarakat bisa dengan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya kemajuan teknologi dan akses informasi yang mudah. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi ini, masyarakat juga cenderung membelanjakan hartanya itu di pusat pembelanjaan dan cenderung suka kemewahan dan sebagainya. Oleh karena itu timbullah sifat yang bernama hedonisme. Lalu yang terakhir ada pudarnya nilai sosial dan norma yang ada dalam masyarakat karena adanya pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam
ke dalam budaya Indonesia. Lalu untuk itulah dilakukan suatu usaha, yaitu seperti edukasi moral, lalu ada kesadaran akan konsumen dan pendidikan karakter. Tentu saja, globalisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan identitas kita sebagai makhluk sosial. Nah, pengertian identitas sendiri itu adalah ciri khas atau jati diri yang membedakan seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. Pembentukan identitas pada saat era globalisasi ini contohnya adalah pertukaran budaya, akses terhadap informasi, perubahan gaya hidup, dan pengaruh media global, dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as long as I live without you, we'll have it all. You look so beautiful. 花的心藏在蕊中，恐把花期都错过。